Selamat siang Bu Ita. Bu, boleh nggak saya minta waktunya sebentar? Saya pengen banget bercerita tentang apa yang saya alami tadi siang Bu. Setelah pelaksanaan itu tadi supervisi dari pengawas, dari itu tadi pikiran saya menjadi tidak tenang Bu Ita. Iya, Bu Rahma, mari silahkan, boleh banget. Apa yang mau Ibu ceritakan tentang kejadian tadi? Begini Bu, saya kan baru saja tadi belum lama ditegur sama Bapak Kepala Sekolah, yang intinya Bapak Kepala Sekolah itu menerima laporan dari Pak Pengawas tadi, yang intinya saya tadi memang di kelas itu ketika supervisi kan saya ya mengajar seperti biasa Bu, dan di situ saya tidak menggunakan buku teks gitu, dan di dalam kelas saya memang ditegur ya, maksudnya apa berbeda dengan guru lain gitu, kok Bu Rahma nggak pakai buku teks terus mengajarnya bagaimana gitu Bu. Jadi dari itu kan saya juga mempunyai jawaban, mempunyai alasan gitu, tetapi beliau sepertinya kecewa gitu, kayak tersinggung dengan jawaban saya, sehingga mungkin Pak Pengawas tadi bercerita atau lapor kepada kepala sekolah, sehingga tadi saya ditegur oleh Bapak Kepala Sekolah tentang hal itu Bu, dan tidak langsung bukan masalah Bu, cuma membuat pikiran saya itu jadi tidak tenang gitu Bu Ita. Oh, seperti itu ceritanya ya, Bu. Lalu kira-kira hambatan apa yang menyebabkan Bu Rahma itu tidak menggunakan buku teks pada saat pembelajaran? Iya Bu, Bu Ita kurang lebih pasti juga sudah tahu kan Bu, bagaimana saya mengajar seperti biasanya. Saya sudah terbiasa mengajar itu tanpa buku teks itu. Tetapi dalam arti walaupun saya itu tidak memegang buku teks, saya itu juga sudah mempelajari materi-materinya Bu. Jadi saya tidak melenceng dari buku teks itu yang saya ajarkan. Tetapi hal itu apa ya Bu, tidak sejalur dengan pemikiran dari Bapak Pengawas tadi gitu Bu. Oh, ya seperti itu. Lalu menurut Bu Rahma, apa kelebihan yang Ibu rasakan saat tidak menggunakan buku teks untuk sesi pembelajaran untuk mapel yang Ibu ajarkan? Iya Bu, saya itu ketika tidak memegang buku teks, tidak cuma mengacu pada buku teks itu, saya merasa lebih bebas Bu dalam mengajar itu. Saya bisa kreatif gitu, menyampaikan materi dengan kreativitas saya, dan saya juga melihat anak-anak, melihat perkembangan anak-anak bagaimana dalam belajar, maka saya menggunakan media lain, bukan cuma buku teks itu, tapi menurut saya materi yang saya sampaikan itu juga tidak melenceng Bu dari namanya kurikulum sekarang ini, Merdeka Belajar ini, tetapi kok disalahkan. Ya intinya kan ini tadi saya disalahkan sama Bapak Pengawas gitu. Dan sebenarnya bagi saya, karena saya sudah mengikuti apa namanya sosialisasi, bintek-bintek, yang penting itu kan malah seakan-akan buku teks itu malah tidak dianjurkan untuk kita pegang Bu ketika belajar itu. Menurut saya malah gimana ya Bu, kalau cuma buku teks anak-anak mungkin akan bosen gitu kan Bu. Ya baik, kalau boleh saya tahu ya Bu Rahma, sumber belajar apa saja yang Ibu gunakan untuk pembelajaran pada saat di kelas kalau Ibu Rahma tidak menggunakan buku teks? Oh iya, ketika saya itu tidak menggunakan buku teks, saya itu menggunakan sumber lain Bu, dari internet yang anak-anak suka. Kemudian seperti saya menampilkan video pembelajaran menggunakan media LCD, laptop, seperti itu kan anak-anak bagi saya lebih apa ya Bu, lebih tertarik gitu. Dan tidak cuma anak-anak buka buku teks halaman ini itu, bagi saya anak-anak itu akan jenuh Bu. Tapi ketika melihat materi-materi dari sumber belajar lain yang itu tadi video dan lain-lain, menurut saya pembelajarannya juga lebih lebih bermakna gitu Bu. Anak-anak itu lebih senang, padahal kalau implementasi kurikulum merdeka itu kan dalam belajar anak harus senang Bu, dan tidak sebenarnya tidak dianjurkan untuk apa ya Bu, menggunakan buku teks yang berlebihan atau yang
dalam sehari itu harus menggunakan buku teks gitu. Lalu menurut Bu Rahma, apakah menggunakan buku teks itu pada saat pembelajaran Bu Rahma itu dapat menghambat eksplorasi dari murid? Kalau saya pikir-pikir kembali Bu, penggunaan buku teks itu tidak akan tidak akan menghambat, tidak akan mengganggu eksplorasi murid, bahkan bisa jadi memperkaya referensi murid dalam mengeksplor materi-materi pelajaran. Jadi yang saya terangkan kan kalau murid kita kan masih butuh namanya ceramah, itu kan masih ceramah. Yang saya sampaikan itu dari buku teks, kemudian saya tambahkan dengan media-media itu tadi, dari internet, tambahan internet, video dan lain-lain itu tadi. Dan bagi saya anak itu malah lebih Bu dalam mengeksplor dirinya, itu malah lebih baik lagi daripada cuma membaca buku teks gitu Bu Ita. Ya, ya. Ya, saya mengerti Bu Rahma. Saya setuju dengan Bu Rahma. Jadi semua bisa kita jadikan sumber belajar. Iya, Jadi semakin banyak yang kita iya, gunakan, materi pun akan semakin banyak untuk iya, siswa betul. bisa menyerapnya. Jadi selanjutnya saya ingin bertanya, apa rencana Bu Rahma untuk menyelesaikan masalah ini? Iya Bu. Tentunya karena saya itu sudah mendapatkan teguran dari kepala sekolah, dari atasan saya, dan kepala sekolah itu sendiri mendapatkan cerita atau aduan dari atasannya juga, maka yang pertama saya akan menghadap kepala sekolah lagi Bu untuk menyampaikan pertama permohonan maaf karena saya telah membuat kecewa Bapak pengawas tadi, walaupun saya punya jawabannya, punya alasannya, tapi tetap bagaimanapun saya harus meminta maaf. Kalau memang memungkinkan, saya ingin bertemu langsung Bu dengan Bapak pengawas, supaya masalah ini bisa selesai, tidak menimbulkan salah paham. Dan mungkin tadi di cara menjawab saya mungkin kurang benar atau kurang baik, maka situasinya jadi tidak enak gitu Bu. Jadi kalau misalnya nanti saya menemui beliau lagi dalam keadaan yang santai, mungkin nanti cara berpikirnya juga kita akan bisa sejalan gitu Bu Ita. Ya, baik. Apa yang akan Ibu sampaikan kepada Bapak pengawas? Yang nantinya ya saya tetap sama akan menjelaskan tentang alasan tidak menggunakan buku teks tadi, terus saya akan mengatakan bahwa saya akan memperbaiki, saya akan mengajar menggunakan banyak sumber buku teks, nanti juga saya gunakan internet, video pembelajaran dengan tujuan supaya murid-murid nanti lebih dapat mengeksplor materi dengan merdeka, dengan bahagianya gitu Bu Ita. Ya, bagus sekali rencana Bu Rahma. Saya mendukung sekali. Mudah-mudahan berhasil ya Bu. Iya. Lalu Ya, saya juga tahu Bu Rahma, apa komitmen Ibu terhadap rencana Ibu ini? Apa ya Bu, tidak muluk-muluk komitmen saya yaitu untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang menggunakan banyak sumber belajar. Tentunya dari masalah ini tadi saya diharapkan untuk memakai sumber belajar yang lebih banyak, buku teks, ya internet, video-video, menggunakan media-media yang nyata kalau untuk anak-anak. Terus itu gunanya untuk mengeksplor materi sehingga murid-murid nanti dapat menjalankan implementasi Merdeka Belajar, dan saya akan membuat murid-murid saya senang itu Bu Ita dalam kegiatan belajar di kelas tanpa ada unsur paksaan dari saya gitu. Jadi anak-anak melakukannya itu dengan ikhlas, dan saya akan serahkan pemilihan sumber-sumber belajar yang akan saya gunakan nanti saya serahkan kepada anak-anak. Misalnya besok mau pakai apa, nanti mau sebelum pulang sekolah sudah saya tawarkan kepada anak-anak. Mungkin begitu Bu Ita. Ya, bagus sekali Bu Rahma. Saya sangat mendukung. Mudah-mudahan semua berjalan sesuai dengan harapan dan lancar ya Bu. Iya Bu Ita, terima kasih Bu Ita. Dengan bercerita dengan Bu Ita, alhamdulillah ini sudah Bu, yang tidak tenang tadi sudah
berkurang. Terima kasih waktunya untuk sharing. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid ya Bu Ita. Sekali lagi terima kasih. Silahkan dilanjut kegiatannya Bu Ita. Terima kasih.